udah sih, bawain dulu. Yang cewek yang poin KPK itu. Bawain KPK. Minta sono lo yang cewek. Jelas poin aja. Ya, ntar aja kali kalau udah jadi. Oh iya, dia mau Diri, baru kita shoot. Dompet bang dong. Ya nggak jadi. Jadi sama berapa orang bang rencana kemari bang? Sama berapa orang dan rencana kemari? Oh sendiri. Oh, kanannya? Oh pabrik apa? Oke, jadi gimana berarti? Dorong ya belakang. Jangan Berapa bang? Jangan. Kiri pak. Verifikasinya dulu ya Pak ya. Verifikasi. Mbak, sebentar Pak. Nah, tulisan ininya Pak. Ini aja Pak, sini Pak. Sini keluarin aja. Miringin Mbak. Biar dapat gambarnya Mbak. Mbak. Ya. Pak, pegang Pak. Oke. Udah Pak, udah Pak. Dan ini uang pribadi Pak. Uang halal. Iya, pribadi. Gimana Pak? Uang halal. Uang halal. Kita apa ya?
pakai ini, aku ambil datanya dulu ya. Nggak apa. Iya. TV kita, TV orang. Kan sejauh ini udah berapa banyak yang terkumpul dari ICW? Iya, pada perhitungan hari kedua kemarin jam 2 siang kami mendapatkan di rekening transfer itu ada sebanyak 38.967 dan 494 rupiah yang dalam transfer. Kemudian cashnya ada 10.500 dan wesel pos kami belum sempat mencairkan dan mentransfer ada 184.400 itu sampai jam 2 siang. Tapi sampai sore, sampai tadi malam beberapa mengkonfirm saya kirim seperti itu. Mungkin kalau dihitung-hitung sampai pagi ini sudah sekitar 65 jutaan 65 juta di hari ketiga ini. Oke. Itu sebenarnya nanti mekanismenya itu gimana sih untuk apa namanya pengaliran uangnya dan penggunaan uangnya itu nanti Iya. gimana? Jadi kami tegaskan bahwa koalisi tidak akan menggunakan uang ini satu peser pun. Jadi uang ini diperuntukkan dari masyarakat untuk pembangunan gedung KPK, tapi tentu tidak bisa menyerahkan langsung ke KPK. Harus melalui mekanisme ke Menteri Keuangan. Sudah diatur dalam undang-undang tentang perbendaharaan negara, kemudian turunannya peraturan pemerintah tentang pengelolaan hibah, pinjaman luar negeri dan lain sebagainya. Dengan pelaksanaan peraturan Menteri Keuangan itu memang kami harus berkoordinasi atau mendaftarkan dan mekanismenya keuangannya tidak bisa langsung ke KPK. Mbak, ini kan dari hari pertama dari hari Selasa ya. Kenapa Hari ketiga ini. Hari ketiga ya. Kenapa posko baru ada sekarang di KPK? Ya tentu membangun posko saat ini juga butuh persiapan. Kemarin kami masih berkoordinasi hari pertama kedua baru transfer saja, kemudian banyak yang mengontak gimana kalau nggak transfer, ada yang mau langsung kalau jumlahnya dikit dan lain sebagainya. Akhirnya diputuskan di hari ketiga buka posko di depan KPK. Jadi kami tidak melakukan penggalangan dana di jalan-jalan di lampu merah, tapi kami juga sangat menghargai teman-teman yang melakukannya dan berharap semuanya juga bisa transparan dan akuntabel. Kami mencoba menerapkan transparansinya dengan mengumumkan tiap jam 3 yang kami peroleh dengan lewat media sosial. Kami menggalang dananya lewat media sosial, kemudian menghubungi jaringan-jaringan, menghubungi komunitas-komunitas seperti itu. Mbak, kalau nggak ada yang tadi Mbak bilang di lampu merah berarti ini ICW ini sejauh ini cuma jadi nunggu orang datang atau emang ada upaya aktif dari ICW menjemput bola kemana gitu? Tadi sudah saya jelaskan, kami juga menjemput bola dengan menghubungi komunitas-komunitas, keluarga besar ICW, jaringan-jaringan ICW di dalam maupun di luar negeri seperti itu. Tapi kami tidak di jalanan. Kalau misalnya ada teman-teman lain yang melakukannya, kami juga sangat menghargai. Di beberapa daerah sudah melakukannya dan kami juga berharap teman-teman semuanya menjaga soal transparansi dan akuntabilitasnya. Nah, untuk targetnya sendiri sebenarnya ada target bentuk rupiahnya harus sampai berapa atau target hari kerjanya gimana? Jadi sebenarnya soal saweran KPK ini bukan hanya nominal semata, bukan hanya soal gedung semata, tapi ini menunjukkan partisipasi publik yang masih menginginkan KPK terus memberantas korupsi dan tidak rela bahwa KPK dibubarkan dalam waktu dekat seperti suara-suara yang selama ini muncul. Mbak, kalau melihat minatnya masyarakat dari yang belum ada posko itu sebanyak apa sih antusiasme mereka? Saya mendapatkan banyak misalnya dihubungi dari beberapa teman, bahkan ada di Flores, di NTT, kemudian ada di berbagai daerah-daerah juga tergerak mengumpulkan di komunitasnya. Kemudian ada guru-guru, kemudian ada OSIS anak-anak SMA yang menyisihkan uang jajannya, ada mahasiswa juga dan kemarin juga ada teman-teman mahasiswa di Melbourne, Australia dan di Brisbane juga sudah
menghubungi untuk menggerakkan mahasiswa pelajar Indonesia yang ada di luar negeri juga. Berarti itu ada cabang-cabang posko di daerah di luar negeri atau gimana nih? Kami poskonya hanya ada satu, tapi teman-teman yang lain, teman-teman teman-teman jaringan ICW mau bikin Sendiri. Dan mereka nanti transfer, ya transfer ke ICW. Jadi ada teman-teman mitra di daerah. Jadi ada teman-teman mitra di daerah yang juga melakukan penggalangan dana. Itu yang sudah berkoordinasi, sudah menyatakan akan mentransfer. Tapi kami pun tidak bisa menjangkau semuanya yang tidak menghubungi juga. Jadi kami hanya berpesan jaga transparansi dan akuntabilitas. Oke. Kan sebenarnya ini kalau KPK mengajukan sendiri dari 2008 dan sekarang ini DPR itu dari periode 2009-2014 dan ini PR yang dulu gitu, PR Ya, jadi pengajuan anggaran KPK ini sudah diajukan dari tahun 2008 dan pemerintah juga melalui Menteri Keuangan sebenarnya sudah menganggarkan itu di akhir 2008, tetapi belum disetujui oleh DPR. Bahkan dari tahun 2010 diberi bintang oleh DPR itu, dan jadi memang masalahnya bukan di pemerintahnya yang tidak ada anggarannya, sudah ada anggarannya, cuman memang belum disetujui oleh DPR. Nah, terkait dengan usulan mereka mengusulkan 300 KPK mengusulkan 300 miliar, sementara anggaran sudah dikasih 200. ya 200. Nah, anggaran cuma sekitar 60 sampai 80 miliar doang, gimana? Ya. Miliarnya. Anggarannya kan pagunya dibagi 3 tahun. Jadi pemerintah sudah menganggarkan untuk pembangunan gedung itu. Memang untuk 2012 hanya sekitar 60 sampai 80. Nanti kan dari 200 itu kan ada 2013 dan 2014. Dana sudah ada, anggaran sudah ada, tapi masih terganjal di DPR. Kami melihatnya ini merupakan sandera politik dari DPR pada KPK, dan ini menunjukkan sikap resistensi dari DPR, tidak ingin KPK lebih kuat, lebih didukung, tidak ada dukungan terhadap KPK ini. Dan ini juga tidak mengherankan karena selama ini juga beberapa kali DPR menunjukkan hal yang seperti ini. Misalnya dalam proses revisi Undang-Undang Tipikor, kemudian ada upaya-upaya untuk membubarkan KPK, kemudian ada upaya menghilangkan beberapa kewenangan KPK, kemudian juga KPK tidak bisa merekrut penyidik sendiri, dan juga misalnya ada kemarin KPK memindahkan sidang terdakwa kasus korupsi dari Semarang, ternyata ada intervensi pula dari DPR. Jadi sikap DPR yang seperti ini bukan kali ini saja. Ya, langsung, Mbak. Dan saya berharap mudah-mudahan masyarakat hari ini akan lebih banyak lagi, karena saya kemarin kita dari kita bisa membangun gedung yang lebih baik lagi agar kita bisa menangkap koruptor dengan lebih banyak lagi dibandingkan hari ini. Miliar 100 juta, tapi dibagi sejuta, jadi membangun gedung. Tapi enggak, kan yang dibutuhkan kan 200 juta. Nah, gua bagi 1 juta, jadi gua terakhir di 25.700 rupiah. Tinggal nanti DPR mengalihkannya kali 1 juta, jadi kan jumlahnya sama tuh. Belakangnya itu adalah
gitu. Boleh jadi betul misalnya percaya bahwa publik jangan-jangan kali 1 juta jumlahnya sama dengan 225 miliar 700. Oke, gue masukin ya. Panitia masukin apa gue? Gue yang masukin. Habis nih. Bisa. 225.700 rupiah. Sama no, homo ya, belum ya. Maji homo ya. Homo ya belum ya. Oh, parkir mobil. Satu lagi. Bu, situ dulu, Bu. Iya, situ dulu, Bu. Gue pikir yang situ kan dari jauh. Ji, dinyamperin aja habis. Baterai. Habis baterai. Iya, kita kan dulu. Iya. Mas Haji pulang aja. Dari kaki sekolah darurat. Rame nih. Ya. Bu, sini dulu. Maju lagi, Bu. Ibu maju lagi. Berdua, Bu. Oh, udah main sebelah, Bu. Ya. Ya, Bu. Dalam rangka, Bu. Kami datang kemari bersama murid-murid dalam rangka menyumbang uang kerincingan untuk membangun gedung KPK. Muridnya sekolah Darurat Kartini, murid orang miskin. Kalau di sekolah saya nggak tahu jumlahnya, uangnya belum dihitung karena kerincingan uangnya. Ya kalau saya ya bukan kerincing, tapi untuk dari anak-anak kerincingan. Bu, udah berapa lama terkumpulnya, Bu? Sekolahnya. Bukan, uangnya, Bu. Oh, mulai kemarin. Mulai kemarin. Dari lingkungan mana aja, Bu, yang Ya dari pinggir kali, pinggir kereta, kolong jembatan. Mereka anak-anak miskin yang sekolah pada kami dengan gratis semuanya. nggak dibatas jumlahnya, Bu, ya? Oh enggak, belum. Dan seadanya uang yang di tangan mereka kasih, Bu, ya? Iya, ada fotonya tadi pas ngasih. Oh iya. Makasih. Silakan, Bu. Naik.
ikut ya gitu. Agam. Sebentar ya. Barengan kita ya. Siap. Oke. Iya, mari. Tahu untuk partisipasi untuk supaya KPK mempunyai gedung sendiri. Contoh dari mana, nonton TV atau dikasih tahu? Nonton TV. Iya. Sumbang setiap hari sih, tidak tahu. Tidak adanya. Seadanya juga ya, karena berapa? Teman-teman kamu ajak juga? Ajak. Semua kelas. Dan gimana? Bahagia supaya koruptor ditangkap. Koruptor itu apa? Yang mengambil duit rakyat. Namanya siapa, Dek? Agam. Agam. Ya. Adam apa Agam? Agam. Agam. Ya udah langsung kerjain lagi. Ada lagi. Iya, pakai itu. Agam, langsung kerjain lagi. Totalnya berapa? KPK banjir sawit. Itu duit berapa itu yang itu kan? Belasan murid dari sekolah. Banyak. Di daerah mana ke bawah kolong, Ibu, Ade masakin duitnya. ibu. Tepuk tangan. Bapak, madep sini. Ibu tidak akan lewat. Wir. Kasih lewat. Ibu nggak akan lewat. Apa namanya? Gimana, Bu?